Anda bisa tulis di chat jika perlu, WhatsApp group ataupun di sini. Nanti saya coba. Dan kalau ada Dela di sini, dan kalau ada yang teman yang lain, tolong ingatkan kalau ada sesuatu yang penting yang saya perlu komentar. So, minggu lalu saya minta maaf karena ini belum saya masukkan ke ke course. Tetapi untuk mengingat sedikit, minggu lalu kita bicara mengenai bentang alam dan kemudian kita mendefinisikan bentang alam itu apa, dan kemudian bagaimana kita melihatnya bentang alam atau lanskap, ya, landscape, lanskap, bentang alam itu kata yang sama, dan kemudian sedikit Anda diajak jalan-jalan untuk mengamati beberapa gambaran bentang alam gitu ya. Jadi mengenai sawah gitu ya. Dan kemudian kita bicara, Anda ingat bahwa ketika kita bicara bentang alam, kita bicara selalu mengenai dua hal, landform dan landscape. Dalam landform itu kemudian kita melihat di mana secara geomorfologis, secara geologis tempat itu berada, apakah dataran rendah atau dataran tinggi, di pedalaman atau di pesisir atau tepi sungai dan seterusnya, sebagaimana yang juga ditanyakan dekat dengan pemukiman atau tidak, sebagaimana juga yang ditanyakan pada Anda ketika Anda tanya agroekologinya apa ini. Kita mulai dengan gambaran itu, dan gambaran juga yang muncul dari landform itu misalnya apakah ini daerah dengan curah hujan tinggi, kira-kira dekat dengan air, kalau banyak air itu artinya kemungkinan curah hujan tinggi, atau dekat sungai, dan seterusnya. Dan kemudian yang ketiga adalah kemudian landscape-nya itu sendiri. Sawah itu adalah suatu landscape karena dia bagian dari bentukan manusia. Manusia campur tangan untuk membentuk daerah itu menjadi seperti gambaran yang muncul seperti sawah ini misalnya. Jadi, dan jenis tanaman itu juga kemudian mempengaruhi. Jadi ini sawah, kemudian kita bicara padi juga ditanam di lahan kering, dan ini adalah dataran rendah, tepi hutan. Kemudian kita bicara dataran rendah yang lain dengan kontur yang landai, dan kemudian jenis tanaman yang berbeda dengan persyaratan budidaya yang berbeda juga. Kemudian ini gambaran dataran tinggi. Jadi selalu Anda melihat gambaran antara landform dengan landscape, ya. Landform dengan landscape itu gambaran yang kemudian muncul. Pinang, dan kemudian kita selalu bicara dataran rendah, dataran tinggi, tepi pantai, rawa, dan seterusnya. Yang ini nanti Anda akan kita bahas di dalam pokok bahasan 4 dan seterusnya gitu ya. So sampai di sini, kemudian beberapa nanti kita akan ulang dalam pembahasan gitu ya, untuk kemudian melihat dengan definisi sampai di sini. Jadi landform, beda landform dengan landscape, dan kemudian bagaimana manusia itu yang membentuk landscape. Manusia itu dengan tindakan-tindakannya itu kemudian mengubah ciri geologis, morfologi, badan air, vegetasi, dan dengan itu kemudian dia mengubah landscape dan membentuk landscape. Sampai di sini adalah apa yang kita pelajari dari minggu yang lalu, dan minggu ini kita akan mulai dengan mempelajari, atau ada pertanyaan sementara saya mulai share screen. Apakah ada pertanyaan dari minggu yang lalu juga? Kita akan bicara mengenai agroekologi dan sistem pertanian tradisional. Dan
beberapa konsep dasar yang akan kita pelajari, sistem pertanian tradisional dan agroekologi, dan kemudian minggu depan, kalau Anda lihat di dalam kontrak perkuliahan, itu kita akan mempelajari lebih lanjut proses transformasi sebelum kemudian ke masing-masing ragam agroekologi. Jadi mungkin yang atau setidaknya yang minggu kemarin saya coba perkenalkan pada Anda adalah juga satu, selain landscape itu juga kemudian keragaman agroekologi. Dan di dalam satu landscape itu sering kemudian kita melihat beragam tipologi wilayah, seperti misalnya ada wilayah di dataran tinggi, kemudian ada perkebunan teh yang monokultur, yang hanya satu jenis tanaman saja, tetapi kemudian kalau kita melihat pada bentang alam yang sama, sedikit lebih jauh, seperti gambaran di Puncak Mulia yang saya tunjukkan, itu kemudian kita melihat kebun teh itu juga berada di antara tegakan pohon-pohon, dan itu berbeda dengan monokultur yang hanya tanaman-tanaman teh saja tanpa ada jenis tanaman yang lain. Jadi dalam satu landscape itu bisa terjadi kebun campuran seperti kebun teh campuran itu dan kebun monokultur, tetapi untuk kemudahan Anda di dalam menganalisa atau kemudian di dalam mempelajari, maka kemudian kita parsialisir sebagaimana yang akan dikemukakan nanti pada kuliah keempat. Nah, yang pertama kali kita perlu dua istilah yang seringkali muncul bergantian. Pertama adalah agroekosistem, dan nanti yang kedua kita akan pelajari adalah ini, mungkin saya tepikan sedikit supaya lebih. Yang kedua adalah agroekologi. Jadi, dan ini mohon Anda mengingat kembali kuliah ekologi manusia, bagian dari kuliah ekologi manusia ini akan ada beberapa pengulangan di sini. Agroekosistem didefinisikan oleh Kuhn Reinges dan kawan-kawan sebagai kesatuan komunitas tumbuhan dan hewan serta lingkungan kimia dan fisiknya yang telah dimodifikasi oleh manusia. Anda ingat di dalam kuliah ekologi manusia selalu kaitan antara sistem sosial di mana manusia berada dengan sistem ekologi lingkungan, dan keduanya itu saling terhubung. Ingat selalu itu. Maka kemudian kita bicara agroekosistem, ini adalah dari dua kata, agro dan ekosistem. Jadi komunitas tumbuhan dan hewan ini punya ciri fisik, kimia, biotik, abiotik, dan sebagainya, yang kemudian sudah dimodifikasi manusia. Jadi term agro itu untuk menghasilkan makanan, serat, bahan bakar, dan produk lainnya bagi konsumsi dan pengolahan umat manusia. Jadi apa yang dibutuhkan manusia itu diambil dengan cara mengubah, memodifikasi lingkungan. Jadi seperti gambaran sawah di depan tadi, sawah itu dulunya adalah bukit yang kemudian dibentuk, dibuat teras, dibuat petakan gitu, kemudian diolah tanahnya sedemikian sehingga sawah itu bisa cukup menahan air, dan kemudian mulai terbentuk sawah, tercetak sawah, dan di sana padi ditanam. Dan padi itu untuk makanan manusia. Bisa juga dia ditanam hal yang lain pada saat tertentu ketika musim kering, atau dari wilayah pematang untuk kebutuhan serat misalnya, dan juga hal-hal yang lain. Jadi intinya adalah lingkungan itu sudah dimodifikasi oleh manusia untuk menghasilkan apa-apa yang dibutuhkan manusia. Ini termnya adalah agroekosistem. Dan kemudian wilayah itu digunakan untuk produksi
pertanian, suatu wilayah sebagai contoh kalau dia digunakan untuk produksi pertanian, itu menjadi sistem yang kompleks. Dan proses-proses agroekologi, proses-proses ekologi yang ada di dalam kondisi alami itu juga ditemukan. Jadi kalau Anda mengamati lingkungan sawah misalnya atau lingkungan perkebunan teh di dataran tinggi, maka di sana juga terjadi fotosintesis, siklus unsur hara, kemudian di sana juga ada serangga dan ada burung yang mungkin memangsa serangga itu dan seterusnya. Seluruh hal-hal yang Anda pelajari di dalam ekologi itu ada di dalam lingkungan yang sudah dimodifikasi oleh manusia tersebut. Dengan sendirinya kemudian ada batasannya. Kalau kita bercerita mengenai padi, lingkungan sawah misalnya, maka di sana memang ada interaksi antara pemangsa dengan mangsa, dengan pemburunya, gitu. Misalnya antara serangga dengan burung. Tetapi kemudian serangga-serangga tertentu yang dianggap pengganggu mungkin sudah dengan intervensi manusia kemudian dia dihilangkan, misalnya dengan pestisida, insektisida, kemudian disemprot, seluruh serangga itu hilang sehingga kemudian daurnya interaksi pemangsa dengan mangsa sendiri itu mungkin terganggu, di mana kemudian burung-burung tidak lagi bisa mendapatkan serangga dan burung-burung itu kemudian berpindah tempat, tapi serangga tertentu yang lain yang tidak bisa dibunuh oleh insektisida yang disemprotkan oleh manusia itu akan berkembang dalam jumlah besar. Jadi ada situasi di mana kemudian modifikasi manusia itu kemudian menghasilkan perubahan-perubahan juga, gitu ya. Jadi interaksi ini menjadi berbeda. Tetapi tidak berarti bahwa seluruh proses-proses ekologi itu tidak terjadi, ada menjadi berbeda dibanding dengan apabila tidak ada intervensi atau modifikasi oleh manusia, tetapi dia berubah, tetapi tetap ada, gitu ya. Jadi contoh sawah, contoh perkebunan teh dan sebagainya ini adalah contoh-contoh di mana kemudian kita melihat daur unsur hara dan persaingan simbiosis terjadi, tetapi kemudian dengan modifikasi manusia itu membuatnya kemudian berbeda. Konsep yang kedua yang kita pelajari adalah agroekologi. Dan agroekologi secara sederhana ya kajian atas agroekosistem. Dan kita kemudian bicara agro dan ekologi lingkungan, kemudian agronya itu pertanian. Jadi kajian atas agroekosistem itu menyangkut seperti juga ekologi, tetapi ekologi manusia ini ekologi pertanian, agroekologi bisa juga dikatakan begitu. Semua elemen lingkungan dan manusia, dan itu fokusnya pada dinamika di antara lingkungan dengan manusia tersebut, dan bagaimana kemudian tadi dikemukakan di dalam agroekosistem bahwa intervensi manusia itu bisa kemudian merubah lingkungan dan itu akan berdampak juga pada manusia, gitu ya. Dan di belakang atau ide di belakang agroekologi, mempelajari agroekologi adalah bahwa kalau kita memahami proses-proses dan hubungan-hubungan yang terjadi antara lingkungan dengan manusia tersebut, maka kemudian kita bisa memperbaiki, memanipulasi dan memperbaiki sistem lingkungan ini untuk bisa berproduksi dan bermanfaat lebih baik untuk manusia. Jadi kalau kita paham misalnya salah satu yang sering menjadi cerita setelah revolusi hijau itu bahwa insektisida itu membunuh serangga, padahal serangga itu adalah bagian dari rantai makanan yang sebenarnya akan menguntungkan keseluruhan, menguntungkan manusia karena meningkatkan produksi pada tingkat tertentu, maka insektisida itu tidak akan disemprotkan dalam jumlah banyak, gitu.
Jadi pengetahuan mengenai apa yang terjadi pada tingkat lingkungan sebagai akibat dari intervensi manusia itu nantinya yang akan dipelajari dalam agroekologi, dan kemudian ini yang akan dan dipelajarinya itu dari berbagai komunitas, dan ini yang menjadi semacam pemikiran alternatif terhadap bagaimana sebenarnya manusia bisa berinteraksi dan mengelola lingkungan. Satu contoh misalnya yang serangga kecil yang sering kita mungkin sekarang tidak terlalu banyak lagi, tetapi mungkin zaman Anda kecil Anda masih sering lihat adalah capung. Capung itu adalah satu jenis serangga yang dia memakan serangga lain, dan salah satu yang dia makan itu adalah wereng. Jadi kalau ada capung di persawahan, maka serangan wereng terhadap wilayah persawahan itu relatif berkurang karena capung makan wereng. Tapi ketika petani melihat ada serangan wereng, serangan serangga wereng itu, dan dengan cepat kemudian menyemprot dengan insektisida, maka semua serangga akan terbunuh. Werengnya mati, capungnya juga mati. Dan yang capung ini akan dimakan oleh burung dan sebagainya, kan? Maka kemudian Anda belajar dari ekologi manusia atau ekologi, ada rantai makanan yang terputus di sana. Apa dampaknya? Bisa jadi kemudian pemakan dari capung itu tidak akan ada lagi di situ. Pada pemakan dari capung itu mungkin penting untuk ekosistem. Capungnya sendiri bisa menjadi penyeimbang terhadap ekosistem karena dia yang memakan wereng. Jadi sampai dengan tingkatan tertentu tanpa perlu menyemprotkan insektisida, maka wereng itu bisa dikendalikan sepanjang dia ada, sepanjang capung itu ada. Kalau capung hilang, maka kemudian wereng bisa tidak terkendali dan mungkin insektisida lebih banyak diperlukan. Sebagian dari wereng misalnya itu kemudian mungkin memang menjadi kebal terhadap pestisida, dan kita perlu pestisida yang lebih banyak atau jenis pestisida lain, dan mencampurkan pestisida, dan pestisida itu kemudian juga berdampak bagi manusia. Jadi dengan mempelajari interaksi antara bagaimana capung itu memakan wereng, mungkin pendekatannya bukan dengan langsung menyemprotkan dengan pestisida apabila terjadi serangan wereng, tetapi kemudian perlu dilihat dulu apakah serangan wereng itu pada ambang batas yang membahayakan sehingga semprotan obat anti hama itu diperlukan. Dan juga kemudian bisa jadi pestisida yang dipakai itu tidak perlu pestisida kimia, tetapi pestisida yang terbuat dari pestisida nabati, istilahnya pestisida yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan, dan pestisida itu akan mematikan atau mengusir wereng tetapi tidak membunuh capung, sehingga kemudian capung masih ada di dalam ekosistem tersebut dan memiliki manfaat. Jadi pengetahuan kecil seperti ini. Pengetahuan yang lain itu misalnya kombinasi tanaman, karena kalau Anda berjalan sedikit ke kebun di sekitar, kemudian mengamati bagaimana petani ada yang menanam jagung dengan kacang tanah, misalnya, maka itu adalah pengetahuan bagi agroekologi bagaimana kacang tanah itu melalui perakarannya itu menghasilkan mengumpulkan nitrogen, dan nitrogen itu bagian dari pupuk urea yang baik sekali untuk pertumbuhan jagung, sehingga kalau kacang tanah ditanam bersama dengan jagung, maka kemudian mereka akan saling menguntungkan satu sama lain, di mana kacang tanah itu akan memberikan nitrogen pada jagung yang ditanam di sebelahnya. Jadi kombinasi kacang tanah dengan jagung atau kedelai yang juga mempunyai peran yang sama, semua jenis polong-polongan seperti kacang tanah, kedelai dan sebagainya itu punya fungsi yang sama, mengikat nitrogen, dan itu yang kemudian akan
meningkatkan kesuburan jagung atau tanaman-tanaman lain yang ditanam bersamaan atau setelah itu. Ini adalah berbagai pengetahuan yang dikumpulkan dan nanti sepanjang kuliah Anda akan dikenalkan pada pengetahuan-pengetahuan seperti ini, yang tujuannya kemudian adalah untuk melihat bahwa agroekosistem yang kemudian dirubah oleh manusia, tetapi seringkali kemudian menjadi monokultur, ini bisa jadi juga mempunyai kerugian yang monokultur itu artinya satu jenis tanaman ya, akan menimbulkan kerugian-kerugian yang lebih banyak dibanding apabila dia tetap dalam pola produksi yang polikultur atau lebih banyak tanaman di dalam satu wilayah. Jadi ini nanti akan muncul dengan berbagai cerita. Tapi gambaran yang dikemukakan Altieri di sini adalah memahami agroekosistem, memahami bagaimana lingkungan itu, unsur-unsur di dalam lingkungan itu saling berhubungan. Ini sebenarnya akan menjadi baik untuk manusia, karena kemudian manusia juga akan lebih berhati-hati untuk memodifikasi lingkungan agar supaya justru menghasilkan keuntungan bagi manusia dan tidak merugikan. Dan agroekosistem, kemudian agroekologi, dengan demikian kemudian kita melihat bahwa kalau kita memaknai agroekologi, nantinya kita akan ulang ketika di perkuliahan di belakang, ini biasanya kita bicara mengenai 3 hal. Agroekologi pertama kita maknai sebagai satu disiplin keilmuan, seperti yang saya baru jelaskan pada Anda itu. Keberfungsian satu agroekosistem itu dipelajari dalam agroekologi, gitu ya. Apa mekanisme yang terjadi di situ, apa gunanya, bagaimana relasi-relasi yang terjadi di situ, daur hara misalnya, daur unsur hara, atau persaingan di antara tanaman, atau justru saling bekerja sama dan seterusnya, begitu hubungan-hubungan itu. Tetapi kemudian juga sampai pada tingkatan manfaat secara ekologi, secara sosial, secara ekonomi, dan itu sering, dan juga itu sangat berkait dengan budaya setempat. Jadi memang kalau kita bicara agroekologi, maka pengetahuan mengenai ekologi manusia, sosiologi, etnografi atau etnologi, kemudian mengenai permasalahan budaya, ekonomi juga bisa masuk ke dalamnya, itu kemudian menjadi penting. Makna kedua dari agroekologi adalah sebagai satuan atau satu gugus praktek-praktek, aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan teknik budidaya yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memodifikasi lingkungan tadi, tetapi dengan cara yang didorong untuk menjadi lebih sustainable, tidak menggunakan lebih sedikit bahan kimia, yang ini seringkali adalah input dari luar, dan apakah itu dalam bentuk pupuk, apakah dalam bentuk pestisida, herbisida misalnya untuk menyemprot rumput-rumput dan sebagainya, yang semuanya sebenarnya tidak sekedar berbahaya bagi mematikan tanaman, tetapi juga ada unsur berbahayanya bagi manusia yang dalam jangka panjang itu tidak baik. Jadi sebagai satu gugus kegiatan berbudidaya yang kemudian lebih ramah lingkungan. Dan ini dengan sendirinya kalau kemudian kita lihat, ini akan kita perkenalkan pada Anda, tetapi Anda bukan mahasiswa budidaya pertanian. Jadi beberapa kita ajarkan cukup untuk Anda memahami ini loh pertanian basicnya gitu. Setelah itu Anda bisa searching kemanapun untuk menambah ilmu dengan sendirinya gitu. Dan yang kita kemudian lebih perjelas, makna berikutnya adalah sebagai gerakan, di mana usaha tani itu juga menjadi gerakan yang mendorong kelestarian atau sustainability dari ekologi, dan juga secara sosial dia lebih berkeadilan. Petani sampai dengan sekarang kita selalu mendengar bagaimana petani itu
selalu ada di pihak yang dirugikan karena justru ketika panen harga produksi rendah dan seterusnya, sehingga kemudian padahal panenan petani itu adalah makanan pangan kita, gitu, pangan dan berbagai kebutuhan yang lain, gitu. Petani kapas itu menghasilkan kapas untuk pakaian kita, petani padi untuk makanan kita, petani jeruk dan sebagainya itu juga makanan sekaligus minuman kita, dan tetapi petani selalu pada pihak yang tidak diuntungkan oleh sistem produksi, dan bagaimana mendorong supaya sistem produksi itu lebih berkeadilan itu tujuannya gerakan. Jadi lebih kurang ketika Anda belajar ekologi pedesaan dan pertanian sebagai bagian konsep agroekologi besar ini, Anda lebih bergerak pada sisi disiplin agroekologi sebagai disiplin keilmuan, dan kemudian sedikit di sini, lebih tidak terlalu banyak, tapi kemudian gerakan. Dan tujuannya adalah memberi alternatif atas sistem pertanian, sistem produksi pangan dan berbagai kebutuhan lain sekarang ini yang tidak berkeadilan. Dan ini nanti akan dijelaskan di belakang. Jadi sekarang tangkap dulu saja, tapi kita catatnya sebagai bahwa agroekologi itu bisa bermakna disiplin keilmuan pada tatanan praktis dan kemudian sebagai gerakan. Ini kemudian kita bicara agroekosistem, agroekologi, dan kemudian pemaknaan atas agroekologi. So, ini konsep tiga hal ya, konsep yang perlu kita pahami dulu, tangkap dulu, kemudian nanti dengan contoh mungkin akan menjadi lebih jelas bagi Anda. So, kita kemudian akan sedikit pergi untuk melihat ke sistem pertanian tradisional. Dan kalau kita bicara mengenai sistem pertanian tradisional di Indonesia, apa yang terbayang pada Anda? Apa sih sistem pertanian tradisional kita, gitu ya? Di sosiologi umum Anda melalui Kuncharaningrat misalnya diperkenalkan pada beberapa konsep. Apa menurut Anda kalau Anda mendengar kata sistem pertanian tradisional, yang terbayang pada Anda itu apa? Seperti apa misalnya? Cara mengelolanya, Bu. Cara mengelolanya, oke. Mungkin misalkan kayak membajak sawah, kan kalau sistem pertanian tradisional itu saya terbayangnya masih menggunakan tenaga hewan gitu, Bu, belum menggunakan tenaga mesin. Oke. Lalu cara untuk memisahkan padi dengan tanamannya itu kan kalau sistem pertanian tradisional itu kebayangnya kayak masih cara yang dipukul-pukul gitu ya, Bu, yang pakai kayak itu kayu. Kalau sekarang kan ada mesin otomatis yang bisa langsung memisahkan antara beberapa tanamannya gitu. Sorry, siapa ini yang bicara? Rafli, Bu. Rafli, oke. Soalnya Anda tidak kelihatan di monitor saya. Oke. Ada yang lain menambahkan atau melihat yang lain? Ada cara menanam padi yang lain misalnya? Kita sudah melihat di depan kan pada sistem pertanian padi ladang. Atau Anda pernah mendengar subak di Bali? Pernah, Ibu. Oke, kalau tidak Google ya. Atau istilah huma, penanaman padi dan jenis-jenis tanaman pertanian lain di lahan kering yang disebut sebagai huma. Jadi subak, huma adalah kita kemudian bicara dengan istilah sistem di sini ya, sistem pertanian tradisional. Jadi ketika Anda bicara membajak sawah, memisahkan padi, ini adalah bagian dari satu sistem. Jadi di dalam sistem pertanian itu prosesnya mulai dari persiapan tanah kan, persiapan lahan sawah, kemudian nanti sementara persiapan lahan sawah dilakukan, maka
kemudian benih padi itu disemai. Dan kemudian setelah sawah siap ditanami dan benih padi sudah berumur, di beberapa tempat menunggu sampai sekitar 30 hari, kemudian bibit padi ini akan dipindahkan ke sawah, tanam ulang di sawah. Dan kemudian ada proses menyiangi, membersihkan rumput-rumput dan gulma-gulma, tanaman-tanaman pengganggu di sekitar padi. Kemudian nanti ada pemupukan, kemudian mengurangi atau menambah jumlah air dan seterusnya, dan kemudian tanaman padi tumbuh, berbunga, berbuah, malainya muncul menjadi buah dan kemudian panen, dan dipanen dengan cara memisahkan seperti Anda ceritakan tadi. Ini adalah satu satuan sistem pertanian tradisional, dan yang dikemukakan oleh Rafli ini adalah sistem pertanian padi sawah dengan cara yang membajaknya tidak menggunakan tenaga mesin, sampai dengan kemudian juga memisahkan padi setelah dipanennya juga dengan cara digebyok, kalau di Sunda digebok, kalau di Jawa itu disebutnya. Dan Anda masih bisa melihat ini kalau Anda sempat jalan-jalan sebelum COVID ya, di Bogor, dan sebelum COVID kemudian Anda jalan-jalan ke Situ Gede di wilayah belakang dari kampus Baranang Siang, itu kampus Darmaga, itu masih ada wilayah sawah, dan di sana sistem pertanian padi sawah yang seperti diceritakan oleh Rafli itu ada gitu ya. Di sistem pertanian padi sawah Subak itu mempunyai kekhasan di dalam sistem pengairannya dan bagaimana kemudian air itu dibagikan kepada di dalam satu kelompok, siapa dulu di antara petani-petani di lokasi mana yang mendapat bagian lebih dulu, pengaturan sistem itu, dan itu ada di dalam budaya Bali gitu. Jadi Subak, di dalam kita bercerita mengenai Subak kita selalu berpikir mengenai Bali. Huma itu adalah seperti gambaran yang saya kemukakan mengenai Lubuk Bintialo, di mana padi ladang, padi lahan kering itu ditanam di wilayah yang relatif mendapat air lebih banyak, tetapi tidak ada saluran irigasi khusus. Tetapi karena dia di wilayah cekungan, kemudian di situ air akan bermuara kalau terjadi hujan, sehingga relatif terpenuhi kebutuhan airnya, dan itu ada sistem sendiri. Mereka tidak misalnya tidak menyemai lebih dulu padinya, tetapi padi itu langsung ditabur di ladang huma, atau kalau tidak langsung ditabur itu kemudian istilahnya ditugal. Jadi ada orang yang membawa biji, dan kemudian ada orang dengan tongkat gitu membuat lubang dan biji dimasukkan sambil ditutup dengan kaki, kemudian orang membuat lubang berikutnya dengan tongkat, dan kemudian biji dimasukkan dan seterusnya. Jadi ada sistem, nanti panennya juga ada berapa bulan dia bisa dipanen dan seperti apa hasil panennya dan seterusnya. Ini adalah beberapa contoh sistem pertanian tradisional, dan sistem pertanian tradisional itu kemudian erat kaitannya dengan budaya setempat gitu. Dan yang berikut ini saya akan kemukakan beberapa contoh lebih banyak, sebagian Anda sudah melihat 1-2 fotonya begitu ya. Ini misalnya adalah yang juga muncul di depan, kebun talun. Kebun talun itu bisa di dataran rendah, bisa di dataran tinggi. Tapi gagasannya adalah satu bentuk pekarangan kompleks yang menyerupai hutan, dan biasanya ini merupakan satu bentuk pengembangan dari kebun yang mulai ditanam dengan tanaman-tanaman yang cepat menghasilkan, tetapi di sela tanaman yang cepat menghasilkan seperti jagung, mungkin padi ladang, kedelai dan sebagainya, itu kemudian juga ditanam pohon-pohon untuk diambil buahnya, untuk diambil kelapa itu bisa diambil buahnya, tetapi juga bisa daun pelepahnya untuk bahan bakar dan sebagainya. Jadi kemudian yang ditanam bisa sangat beragam.
sehingga kemudian dia hampir menyerupai hutan karena tutupannya itu terdiri dari berlapis-lapis. Lapisan yang paling tinggi bisa dalam bentuk pohon durian, rambutan, kemudian ada kelapa, pepaya mungkin yang lebih pada lapisan yang lebih rendah, pisang, jeruk, jengkol. Anda pernah tahu pohon jengkol? Kalau tidak, Anda harus mulai cari. Kemudian macam-macam yang lain juga, kemudian seperti di dalam gambar ini, kelapa itu juga ada tanaman yang merambat di pohon kelapa itu, gitu ya. Bengkoang itu tanamannya merambat, sirih, dan sirih punya manfaat juga untuk kita. Labu siam bisa juga dirambatkan dan seterusnya. Dan kemudian pada lapisan bawah ini biasanya adalah jenis tanaman seperti jahe, kunyit, dan sebagainya yang relatif tahan naungan. Jadi dia tidak perlu terlalu banyak matahari. Gitu. Jadi kemudian kita bisa melihat lapisan tumbuhan yang mulai dari tanaman yang rendah, tanaman yang menengah ketinggiannya sampai dengan tanaman tinggi, dan ini bisa menghasilkan sangat beragam dan juga dipanen pada waktu yang berbeda-beda karena umurnya bisa berbeda-beda gitu ya. Jahe, kunyit, dan sebagainya itu biasanya satu tahun ditanam, kita bisa memanen, menyisakan rimpangnya, dan itu kemudian dia akan tumbuh lebih lanjut. Pisang dalam waktu sekitar satu tahun buahnya bisa dipanen dan ada anakannya, dan anakannya itu akan menghasilkan apa namanya buah untuk berikutnya dan seterusnya gitu. Jadi kebun itu yang mirip hutan karena terdiri dari berbagai apa namanya pohon-pohon dengan berbagai ketinggian ini. Yang paling tinggi dengan sendirinya yang paling banyak mendapatkan matahari, yang paling rendah dipilih jenis tanaman yang paling tidak memerlukan matahari, dan itu memenuhi kebutuhan manusia dari tanaman untuk obat-obatan, untuk makanan, untuk daun pembungkus, untuk kayu bakar, dan seterusnya. Dan gabungan dari berbagai jenis tanaman itu, kalau kita melihat kanopi yang gambar di ini, tutupan itu kemudian membentuk satu lingkungan yang kalau kita bicara oksigennya pasti banyak dan segar sekali, beda kalau misalnya dia lahan terbuka dan hanya berisi jagung. Tapi juga kemudian tumbuhan yang ada di dalamnya itu saling berbagi matahari dan masih tetap bisa berproduksi. Manusia mendapat keuntungan banyak dari hal tersebut. Dan ini banyak adalah salah satu contoh sistem pertanian tradisional yang ada di Jawa Barat. Dan kadang-kadang kemudian manusia juga membangun rumah atau perkampungan di dekat itu, dan biasanya di dekat perkampungan itu yang kita pakai istilah pekarangan. Dan pekarangan biasanya juga supaya tidak terlalu singup gitu ya, tidak terlalu menyeramkan, itu jenis-jenis pohon yang terlalu tinggi itu diletakkan lebih jauh dari pekarangan, sementara pekarangan kita yang dekat rumah itu dibuat menjadi lebih terbuka gitu. Jadi ini adalah contoh kebun talun. Gambaran yang agak serupa itu juga ada di Kalimantan. Nanti kita akan ceritakan di bab agroforest apa yang diistilahkan sebagai tembawang. Anda bisa mulai search kalau perlu mengenai apa itu tembawang. Yang sistem pertanian tradisional yang lain adalah yang gambarnya saya tunjukkan pada waktu kontrak perkuliahan. Coba Anda Google. Ini satu wilayah yang sangat menarik sekali di Manggarai, NTT. Sawah, tapi tidak selalu sawah karena sistem ini bisa juga sistem apa namanya sawah atau areal kebun yang dibuat dengan model jaring laba-laba ini juga terjadi untuk tanaman-tanaman non padi. Gitu. Ada istilah-istilah yang dimunculkan di sana. Jadi lingko, termnya adalah lingko lodok. Lingko itu area kebun atau sawah yang bentuknya seperti bundaran itu. Dan dia dimiliki oleh beberapa klan.
jadi marga, dalam satu pemukiman tradisional. Pemukimannya ada dalam gambar ini muncul di atas ini. Satu pemukiman terdiri dari beberapa marga, dan kemudian mereka yang kemudian disebut sebagai wau. Gitu. Tapi tanah Lingko ini itu bukan merupakan tanah pribadi, tetapi tanah komunal. Dan pemanfaatannya itu kemudian ditentukan oleh ketua kampung yang disebut Tuateno ini, yang kemudian bertugas untuk membagi dengan cara meletakkan satu seperti pasak atau kayu itu di pusat. Dan dari pusat ini kemudian dia menentukan siapa boleh memperoleh bagian apa dengan pertimbangan misalnya apakah orang itu mempunyai status di dalam masyarakat, atau dia adalah warga biasa, atau bahkan juga diberikan pada pendatang dengan proporsi yang berbeda-beda. Tokoh kampung itu juga kemudian tokoh marga yang merupakan tokoh kampung, jadi klan yang merupakan tokoh kampung itu bisa mendapat yang lebih luas, tetapi di antara mereka sendiri mereka juga bisa menentukan rumah tangga tertentu, kepala keluarga tertentu yang waktu itu yang pada periode tertentu itu sedang membutuhkan untuk bertanam dan menyerahkan haknya, hak klan tersebut, hak marga tersebut pada kepala keluarga tertentu. Jadi pengaturannya itu sangat erat dengan budaya setempat, struktur masyarakat setempat, memberi ruang pada pendatang, dan dari pusat ini kemudian akan ditarik tali dan dibagikan kemudian, dan itu melalui satu ritual, melalui satu upacara khusus untuk kesepakatan yang dilakukan sebelum ketika dilakukan pembagian tanah itu. Dan kalau pembagian tanah itu sudah dilakukan dan terbagi ya, jadi ditarik tali sampai ke ujung wilayah itu, ini biasanya merupakan satu wilayah satuan perbukitan atau satu dataran yang dimiliki secara bersama oleh satu kelompok pemukiman tradisional itu, dan kemudian mereka akan masing-masing keluarga itu mulai mengerjakan sendiri-sendiri. Jadi dalam sistem pembagian luas tanah untuk digarap itu mereka mendasarkan diri pada kesepakatan bersama di dalam budaya, di dalam masyarakat tersebut berdasarkan struktur sosial masyarakat, berdasarkan kebutuhan secara ekonomi dan sebagainya. Dan setelah itu kemudian masing-masing kelompok klan atau kepala keluarga yang sudah memperoleh bagian itu kemudian menggarap sendiri-sendiri wilayahnya. Dan hasilnya kemudian gambaran seperti ini. Dan ini adalah kalau kita melihat ini adalah gambaran satu lingkok yang kemudian di dekatnya itu ada lingkok yang lain. Ini artinya dimiliki oleh pemukiman tradisional yang lain lagi, yang kebetulan mungkin ada di dekat ini. Dan pemukiman ini kemudian disebut juga bahwa pemukiman itu biasanya tinggal di atas perbukitan. Gitu. Bukit itu ada gunanya selalu. Kalau zaman dulu kalau ada orang-orang yang menyerbu dari luar itu, kalau pemukiman di atas bukit itu warningnya cepat gitu ya. Tetapi juga bisa pemukiman itu tidak persis ada di pucuk bukit, tetapi tergantung dari sumber mata air mana yang dekat. Dan pemukiman itu biasanya mendekat pada sumber mata air tersebut karena air menjadi bagian yang penting. Jadi bagaimana budidaya dan kemudian hasil dari landscape-nya ini itu berkelindan, bergabung gitu ya. Itu kemudian menjadi satu hal yang sangat khas untuk wilayah tersebut gitu ya. Yang sistemnya juga akan lain di tempat yang lain lagi. Nah, yang ketiga, sistem pertanian tradisional yang ketiga, ini hanya beberapa contoh. Anda bisa membaca sendiri mengenai Subak saya rasa atau Huma. Ini adalah Repong Damar di Krui di Lampung pesisir timurnya Lampung Barat, dan ini merupakan bagian dari
dulu masyarakat menetap di sana dan kemudian mereka membangun apa yang diistilahkan dengan repong atau kebun damar ini. Pada wilayah yang lebih landai dan sumber air lebih banyak, mereka kemudian membuka lahan dan kemudian mulai menanam padi. Dan padi, sayur-sayuran dan buah dan sebagainya itu juga seringkali menjadi jenis tanaman pertama yang mereka tanam gitu, karena padi sayur itu kan cepat sekali menghasilkan gitu ya. Bayam itu bisa dalam 20-30 hari dicabut dan kemudian sudah bisa disayur. Caisim juga serupa, padi 103 bulan gitu ya. Ini jagung kira-kira 3 bulan juga. Jadi ini dengan cepat bisa menghasilkan dan menghidupi masyarakat selagi kemudian mereka menanam tanaman-tanaman untuk jangka lebih panjang. Mereka pada tahun kedua kemudian mereka selain padi mereka juga mulai menanam kopi. Kopi itu membutuhkan kira-kira 5 tahun sebelum bisa menghasilkan. Kemudian mereka juga mulai menanam bibit damar, bibit buah-buahan yang lain di sela-sela kopi tersebut. Dan damar yang mereka tanam ini, Shorea javanica ini perlu sekitar 20 tahun sebelum kemudian mereka tanamannya bisa mulai disadap. Dia sudah menjadi pohon yang sangat tinggi di latar belakang ini. Dan kemudian untuk memanennya itu perlu dipanjat. Pohonnya sengaja dilukai. Kalau Anda pernah lihat di Darmaga bagaimana karet itu dilukai kulitnya untuk menghasilkan getah, gagasannya serupa. Pohonnya dilukai, kemudian getahnya muncul, dan damar Shorea javanica ini, damar mata kucing sebutannya, itu salah satu komoditas yang harganya mahal di pasar gitu ya. Tapi pada saat yang sama kita kemudian melihat setelah bertahun-tahun diusahakan sistem pertanian itu dirubah, lahan-lahan itu dengan cara dibuka, kemudian mulai ditanam padi dan sebagainya di wilayah yang lebih rendah dan rata itu dipertahankan untuk tanaman padi, kemudian kopi muncul dan sebagainya. Maka kemudian ini wilayah yang terjadi simbiose satu dengan yang lain gitu ya. Pohon-pohon damar yang tinggi ini perakaranya dalam dan mereka menjadi satu wilayah yang baik sekali untuk mencegah erosi, menahan air, mengatur sistem pengairan mengatur ketersediaan air di dalam tanah, dan itu penting untuk sawah. Dan sawah itu tetap dipertahankan di wilayah yang lebih terbuka karena memang padi adalah tanaman yang sangat suka matahari. Dan padi itu sebagian besar akan dikonsumsi sendiri, sebagian besar bisa dijual, ada jenis sayuran dan sebagainya. Sementara dari dari biji-biji damar itu kemudian kita masyarakat setempat itu bisa mendapatkan pendapatan tunai dengan cara menjualnya. Jadi kemudian mereka akan hidup baik dari gabungan antara sistem ini yang kemudian saling menguntungkan satu sama lain, seperti yang saya sebut tadi, air dan seterusnya gitu ya. Dan ini adalah satu sistem yang kemudian dibangun untuk waktu yang relatif panjang dan kemudian dikelola dengan cara mempertahankan ya pohonnya, ya wilayah persawahannya dan seterusnya. 3 contoh ini saja. Itu kemudian kita melihat bahwa sistem-sistem pertanian tradisional itu sangat banyak ragamnya di Indonesia. Dan pada dasarnya semua komunitas yang beraktivitas di bidang pertanian di seluruh dunia itu selalu punya sistem-sistem yang prinsipnya serupa. Kombinasi antar jenis tanaman untuk memanen matahari sebanyak-banyaknya, kemudian jenis tanaman itu juga membuat masing-masing mempunyai peran untuk sumber makanan atau untuk sumber penghasilan tunai dan seterusnya, dan lekat sekali dengan budaya seperti yang digambarkan di dalam Lingkolodok itu. Ini kemudian membawa kita pada kalau kita hanya setidaknya mengambil dari 3 hal itu saja, apa sih sebenarnya yang kita bisa ambil sebagai ciri-ciri sistem pertanian tradisional itu?
Pertama, kemudian kita melihat apa yang diistilahkan sebagai keragaman spasial dan temporal, ruang ya, dan juga waktu itu dalam artian padi ditanam bisa berbeda wilayah itu di kapan ditanam, jadi padi berapa kali, kapan ditanam padi, kapan diganti jagung gitu. Di dalam sistem pertanian kita misalnya kalau satu wilayah sawah itu tidak mempunyai irigasi yang cukup, maka kemudian pada musim penghujan dia akan ditanam padi, kemudian ketika kemarau bisa diganti dengan jagung, bisa diganti dengan kedelai, bisa juga menjadi semangka. Jadi secara antar waktu itu mengalami perubahan, tetapi juga spasial. Seperti gambaran Repong Damar tadi di wilayah sawah, itu akan dibedakan dengan wilayah yang perbukitan yang kemudian ditanam damar, kopi, dan buah-buahan. Gitu. Dan itu didesain dengan multiple cropping, jadi jenis tanamannya beragam untuk berbagai keperluan, mulai dari produksi pangan, tetapi yang dihasilkan adalah satu tutupan vegetasi yang konstan, yang dalam orang awam seringkali melihatnya sebagai ini serupa hutan, gitu, karena dia relatif selalu tertutup. Gitu. Kemudian ruang, jadi kebun atau ladang itu kemudian dimanfaatkan secara optimal. Anda tadi saya tunjukkan bagaimana campuran berbagai jenis tanaman dengan pola tumbuh yang berbeda, kanopinya berbeda, struktur prakaranya berbeda, itu kemudian memanfaatkan sebaik-baiknya kebutuhan akan matahari, kebutuhan akan air, nutrisi yang berbeda juga, nutrisi yang sama atau berbeda yang mereka tidak saling bersaing, seperti kedelai dengan jagung, di mana kedelai dan kacang tanah itu bisa memfiksasi nitrogen. Gitu. Jadi kemudian ini menyebabkan ketersediaan nutrisi, ketersediaan hara di dalam tanah itu relatif baik, karena Anda membayangkan kalau satu jenis tanaman dan tanaman itu membutuhkan banyak nitrogen, maka satu jenis tanaman itu akan terus mengambil nitrogen dari tanah dan hanya itu, sedangkan yang lain tidak terlalu termanfaatkan. Tetapi kalau kita menanam jenis tanaman yang lain yang membutuhkan lebih sedikit nitrogen, tetapi kalium atau zat kapur misalnya lebih dibutuhkan, maka kemudian dua jenis tanaman ini akan mengambil jenis hara yang berbeda sehingga mereka tidak saling bersaing, dan dengan demikian kemudian kesuburan tanah itu relatif bisa terjaga. Demikian juga di dalam hal upaya menjaga ketersediaan air, karena pola tanam itu akan disesuaikan dengan ketersediaan air, apakah dari irigasi tapi juga dari air hujan. Jadi kalau sedang musim kemarau ya orang tidak memaksakan menanam padi, atau kalau musim kemarau padi jenis yang ditanam adalah yang tahan kekeringan. Jadi kemudian terjadi perubahan itu. Dan itu akan menghasilkan atau menyusun satu strategi yang akan membuat seluruh sistem ekologi tersebut itu kemudian berjalan secara sustainable. Ini kemudian menjadi bagian yang. Jadi kita melihat kemudian ini adalah ciri-ciri sistem pertanian tradisional. Dan kalau kita bicara kalau kita mengambil fokus, maka keragaman ini dengan multiple cropping ini menjadi kunci. Dan ketika keragaman dan multiple cropping ini dibentuk, maka pilihan-pilihan atas tanaman itu berdasarkan growth habits yang berbeda, kebutuhan akan matahari, akan nutrisi, akan air yang juga berbeda-beda, dan dengan demikian kemudian lahan itu memiliki siklus ekologi tersendiri yang membuatnya menjadi sustainable. Sampai di sini kemudian apakah ada pertanyaan atau komentar atau
klarifikasi. Tidak? Masih relatif belum terbayang? Boleh Bu, tapi saya komentar kali ya Bu. Silakan. Ini saya sebenarnya ada cukup impress banget Bu sama materi kali ini. Apalagi yang tadi sistem pertanian tradisional, saya nggak menyangka, maksudnya sistem pertanian tradisional saya kira itu lebih justru yang tradisional kan kita biasanya nganggap dia nggak efektif dan nggak efisien, tapi sistem pertanian tradisional justru jauh lebih kompleks dan sistemnya itu justru lebih efektif dan efisien gitu dibandingkan dengan pertanian yang sistem yang modern yang biasanya monokultur. Saya juga tadi sempat sama yang sistem kebun talun. Kebun talun kan sebenarnya di daerah pedesaan tuh banyak banget kan pekarangan-pekarangan yang sebenarnya yang saya kira itu cuma ya sekedar tanaman-tanaman ya pohon-pohon aja gitu ditanam-tanam, tapi ternyata itu ada hasilnya yang mengikuti lapisan-lapisan yang sebenarnya semuanya tuh punya proporsi yang bisa yang bisa memanfaatkan mati dan juga unsur haranya agar lebih dapat digunakan dengan baik gitu. Paling itu aja sih Bu komentar saya. Iya. Semoga membuat Anda bisa lebih kemudian sekarang mulai menengok pada sekeliling Anda kalau kebetulan ada kebun atau Anda search lebih jauh. Apakah hal itu terjadi di sekitar Anda juga gitu ya. Ada komentar yang lain? Atau pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Yuk. Di ciri ekologi itu kan tadi ada penerapan multiple cropping. Di situ tuh yang nomor 5-nya ada strategi untuk mengatasi persaingan dan organisme tidak diketahui. Nah, multiple cropping itu apa ya, Bu? Terus organisme tidak diketahui itu maksudnya hama. Oke, tunggu sebentar. Saya lebih baik balik ke PPT ya. Ini kan? Sorry. Kenapa aku harus... Sebentar. Share screen ke... Ini. Oke. Multiple cropping adalah seperti yang... suara saya kedengaran ya? Dengar, Bu. Oke. Multiple cropping adalah crop. Itu adalah tanaman. Dan kita memakai istilah crop itu secara khusus untuk tanaman-tanaman pertanian. Secara lebih khusus lagi biasanya ini kemudian menyangkut tanaman yang sudah didomestikasi. Istilah domestikasi itu artinya sudah dari bentuknya yang liar itu kemudian sudah disilang-silangkan oleh manusia sehingga kemudian karakter dari tanaman itu yang sesuai untuk manusia itu kita dapatkan. Itu crops. Jadi padi itu kan satu kerabat sama rumput-rumputan sebenarnya. Kalau Anda perhatikan bunga rumput dengan bunga padi, tetapi kemudian silangan bertahun-tahun, beribu tahun bahkan itu kemudian membuat padi yang sesuai dengan keinginan kita. Apakah padi itu kita inginkan dari rasanya, dari bentuknya, dari apapun juga gitu ya. Jadi crops itu adalah tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk kita, itu pakai istilah crops. Multiple itu artinya beragam. Jadi Anda ingat di dalam contoh kebun talun ini, multiple croppings itu adalah sebagaimana gambaran ini. Di satu tempat itu kemudian ada berbagai jenis tanaman atau tumbuhan yang memiliki manfaat yang berbeda-beda untuk kita. Ini adalah multiple croppings itu. Kalau lawan dari multiple croppings itu ya monocroppings, monocrops, satu jenis tanaman saja seperti gambaran di depan, perkebunan teh saja, atau perkebunan kol atau namanya tanaman kebun kol saja, itu monocrops. Jadi multiple itu kalau kemudian kita melihat
ada keragaman jenis di dalam satu tempat. Oke, sampai di situ paham ya. Dan kemudian kalau kita yang kelima ini adalah langkah berikutnya ketika kita mungkin contoh yang paling cocok adalah gambar ini gitu ya. Jadi tahun pertama ini disebut petani itu membuka dulunya mungkin sudah bukan hutan lagi tetapi belukar itu ya, sudah semak-semak yang karena tanah itu kalau dibiarkan terbuka kan yang muncul pertama apa? Ilalang kan. Nanti kemudian ada tanaman-tanaman mulai muncul, pohon-pohon kecil, semak, belukar itu tadi ya. Dan nanti kalau tetap dibiarkan pohon-pohon yang lebih besar akan mulai tumbuh gitu ya. Tanamannya tumbuh menjadi pohon besar gitu. Nah, biasanya yang lahan-lahan ini yang kemudian dibuka juga untuk pertanian, belukar itu tadi. Apa yang ditanam adalah jenis-jenis tanaman yang bisa cepat menghasilkan, padi, sayur, buah. Nah, kalau kita bicara satu wilayah ini hanya ditanam padi, kita bicara monokrop untuk wilayah tersebut. Tapi kalau misalnya ada satu sisi padi, kemudian di sisi sini kita akan tanam jagung, kemudian wilayah yang kurang air kita beri kedelai, maka ini kemudian menjadi satu wilayah multiple crops. Nah, kemudian wilayah ini tetap mungkin karena dia ketersediaan air cukup, maka setiap tahun ditanam dengan padi, terus padi, karena padi juga selalu penting untuk bahan pangan pokok kita. Tetapi kemudian wilayah lain yang terbuka mulai ditanam dengan kopi. Kenapa kopi? Karena kopi itu bisa dijual, jadi kopi biji kemudian bisa dijual, kita mendapat tunai. Sebagian kecil saja yang dikonsumsi sendiri, tapi mendapat tunai, dan mendapat tunai itu selalu penting. Dan kopi dalam waktu 4-5 tahun itu kemudian sudah bisa menghasilkan, sementara kalau ditanam damar kita perlu waktu sampai 20 tahun sebelum kemudian mulai bisa disadap gitu. Jadi yang dimaksud dengan suksesi ini tadi adalah itu tadi, satu wilayah yang kemudian kita rubah tanamannya, terus kemudian kita rubah untuk jenis berikutnya. Dari padi kemudian menjadi jenis-jenis tanaman kopi dan sebagainya, yang karena kemudian kita satu memanen untuk kebutuhan sendiri, kemudian untuk kebutuhan uang tunai dan seterusnya. Jadi suksesi itu artinya bergantian gitu ya. Idenya seperti itu. Dan itu juga menjadi suksesi itu juga kemudian menjadi penting kalau kita ingin di satu sisi kita ingin bisa untuk mempertahankan agar wilayah itu tetap memiliki naungan dan tetap memiliki jenis tanaman yang perakarannya dalam sehingga airnya terjaga. Dan apa yang diistilahkan dengan persaingan dengan organisme yang tidak dikehendaki ini, misalnya saja kan kita bisa contoh saya tadi mengenai capung dan wereng tadi satu. Contoh yang lain, saya coba ceritakan satu kasus yang saya lihat di Karawang pada suatu saat. Jadi ini di tempat petani organik gitu. Jadi petani ini itu Karawang itu Anda tahu kan daerah padi ya. Dan petani ini tinggal di satu wilayah, dia punya rumah di kampung. Terus kemudian kalau kita berjalan sekitar 10 menit dari tempatnya itu kemudian kita mencapai sawah dia gitu. Dan tempat tinggal dia yang dengan pekarangan itu ada semak-semak dan rumput-rumput begitu yang dia biarkan. Kalau kita melihat sawahnya ketika sawahnya sedang diolah, kemudian semak-semak di sekitar lingkungan rumah itu tidak dia babat gitu. Dan saya mengamati karena kemudian pekarangannya kan kelihatan kumuh gitu ya, kumuh karena ada rumput-rumput yang tinggi, semak-semak dan sebagainya. Dan kenapa ketika saya tanya kenapa dia melakukan itu, idenya adalah begini. Jadi serangga-serangga yang berkemungkinan memakan
padi tunas-tunas padi yang muda itu, ketika padi baru tumbuh itu kan dia menjadi rentan kan untuk dimakan serangga. Jadi serangganya itu diberi rumah dan makanan dengan dia tetap memelihara semak-semak dan rumput-rumput yang kelihatannya kotor di sekitar rumah dia itu. Jadi serangganya biar di situ aja dan makan di situ, dan dia serangga-serangga itu tidak akan pergi ke sawah dan memakan padi yang baru tumbuh dan rentan. Dan kalau padinya sudah tumbuh dan cukup kuat, maka kemudian dia baru babat rumput-rumput dan semak yang tidak jelas di sekitar rumahnya itu ya. Jadi untuk tanaman padi yang muda, belalang dan serangga-serangga yang lain itu adalah sesuatu organisme yang tidak dikehendaki itu. Dan supaya dia tidak menyerang padi, dia kemudian diberi rumah, diberi makan di tempat lain gitu ya. Jadi dengan cara itu kemudian produksi padi itu bisa dijaga, semak-semaknya diatur untuk tidak itu. Contoh yang lain misalnya kalau Anda pernah berjalan di belakang kampus kan, dan di tepi jalan itu ada tanaman bunga-bungaan gitu, bunga matahari, kembang kertas zinnia itu di satu sisi yang warnanya kuning cerah, kemudian bunga matahari kuning, zinnia itu beragam, kemudian kosmos yang bunganya kuning. Saya mungkin perlu tunjukkan pada Anda bunganya seperti apa gitu. Dan beragam, dan itu ditanam sepanjang tepi sawah gitu ya, di pinggir jalan tepi sawah gitu. Apakah menurut Anda itu karena orang-orang situ itu ya suka bunga aja gitu? Tidak ada peran yang lain, mereka suka bunga mungkin gitu. Tapi bunga-bunga itu ditanam sebagai apa yang diistilahkan di dalam pertanian agroekologi sebagai refugee atau refugia. Jadi jenis tanaman yang kemudian akan membuat kupu-kupu, serangga-serangga itu datang pada tanaman-tanaman itu karena ada bunganya dan warna kuning bisa menarik, dan serangga itu nanti diperlukan tidak sekedar untuk mengambil madu dari bunga-bunga itu dan sebagainya, tetapi serangga itu kalau dia sudah datang, maka berkemungkinan juga akan membantu penyerbukan dari tanaman-tanaman yang ada di sawah atau kebun mereka. Jadi bunga-bunga itu penting untuk membantu penyerbukan di satu sisi, itu positifnya begitu. Tapi juga bisa jadi kupu-kupu dan kupu-kupu yang datang dan serangga itu kemudian akan meletakkan telurnya di pohon, di tanaman-tanaman bunga itu tadi, dan mereka akan menjadi ulat dan makan dari bunga-bunga itu, dan artinya kemudian dia tidak akan menjadi ulat, meletakkan telur menjadi ulat dan memakan tanaman-tanaman yang menjadi tanaman produksi kita gitu. Jadi kemudian dia menjadi undesirable yang kita usir pergi dengan kita menanam refugia. Yang lain lagi misalnya adalah banyak penanam sayur itu ketika caisim atau caisim yang umum, tetapi juga bayam dan sebagainya, itu biasanya mereka menanam kangkung lebih dulu, kira-kira sekitar 2 minggu sebelum mereka betul-betul mulai menanam sayur-sayuran yang akan diproduksi hasilnya, itu mereka menanam kangkung lebih dulu. Mengapa? Supaya serangga-serangga yang suka dengan daun-daun caisim dan sebagainya itu pindah ke kangkung dan makan kangkung, belalang dan sebagainya itu, sehingga kemudian tanaman utama kita itu tidak terganggu. Ini persaingan itu dihindari dengan mengalihkan seperti itu. Jadi solusinya yang ketiga ini, itu solusinya tidak dengan cara menyemprotkan pestisida dan seperti itu, tetapi kemudian memberi makan, mengalihkan perhatian dari tanaman utama kita. Di daerah Lubuk Bintialo yang saya gambarkan ada pinang dan pisang itu juga wilayah yang dekat sekali dengan hutan. Dan kemudian babi hutan itu sering masuk ke dalam ladang, mereka suka sekali cacing-cacing yang ada di sekitar tanaman pisang, jadi kemudian
dengan mencari cacing itu ya tanaman pisangnya ikut dibedol gitu kan, dan kemudian kita tidak bisa mendapatkan hasil produksi pisang itu. Gitu. Apa yang dilakukan oleh petani di sekitar wilayah tepi hutan itu kalau dalam situasi itu? Ada yang membuat pagar kawat yang membatasi membatasi seluruh wilayah pertaniannya gitu ya, supaya babi hutan yang undesirable tadi itu tidak masuk ke dalam lahan pertanian mereka gitu. Dan ada juga yang kemudian menutupinya dengan plastik mulsa. Jadi plastik itu ditutupkan jadi menjadi seperti pagar gitu memutari lahan pertanian mereka gitu. Tapi mereka sendiri bercerita babi hutan itu pinternya luar biasa gitu. Jadi kalau ditutupi plastik mulsa dan ada kawat berduri itu, babi hutan yang besar akan berhenti dekat kawat berduri, kemudian babi yang lebih kecil naik ke punggungnya dan loncat ke dalam. Sementara babi yang besar itu juga bisa menggali-gali tanah dan kemudian masuk juga gitu. Kalah kawat berdurinya itu. Gitu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang lebih berpikiran agroekologi ini? Gitu. Mereka tanami ubi jalar saja di luar pagar dari kebun mereka. Jadi itu menjadi semacam buffer, menjadi penahan. Jadi babi itu kemudian akan makan ubi jalar yang ada di situ atau singkong dan sebagainya, dan kemudian mereka terlalu kenyang untuk masuk ke dalam kebun. Hasil tanaman di dalam kebun kita selamat. Gitu. Ini gambaran-gambaran yang kemudian dimunculkan gambaran-gambaran yang kemudian dimunculkan dengan gaya agroekologi, belajar dari pengalaman masyarakat. Hal-hal seperti ini. Anda bisa mengumpulkan cerita begini, kalau Anda ke lapang itu cerita-cerita seperti ini tuh selalu menyenangkan sekali. Oke, apakah menjawab? Sudah, Bu, terima kasih, Bu. Oke, ada yang lain pertanyaan, komentar? So, saya ini waktunya sudah hampir habis. Kita lanjutkan sedikit sekali, tapi saya akan lebih cepat ini dan saya akan mengulang lagi dalam 2 minggu karena bagian ini saya rasa kita akan ulang cukup banyak gitu ya. Yang pertama tadi kalau kita bicara ada tukang pizza lewat, ribut sekali mereka. Ciri sistem ekologinya sistem pertanian tradisional, tetapi kemudian ini seperti cerita mengenai bagaimana mereka mengendalikan babi atau refugia dan sebagainya. Ini adalah hasil dari pengalaman berbagai petani selama periode yang sangat panjang, yang menjadi pengetahuan yang kemudian mereka pelajari juga dari berbagai uji coba, apa yang diistilahkan sebagai experimental learning. Jadi apa yang berhasil, apa yang tidak, jenis bunganya apa misalnya, atau tanaman apa yang lebih disukai babi dan tidak, dan kemudian bagaimana sumber daya sekitar itu dimanfaatkan, itu selalu bagian dari agroekologi itu. Dan jenis tanaman misalnya, ya mengapa orang bisa tahu bahwa kacang-kacangan kalau ditanam bersama jagung itu jagung tumbuhnya lebih baik gitu ya. Mereka mungkin tidak mengatakan bahwa ini karena akar dari kacang tanah itu menjadi fiksasi nitrogen dan sebagainya, itu kan penjelasan ilmiah kan. Kalau mereka berdasarkan pengamatan memang jagungnya lebih subur kalau kita tanam bersama atau setelah, dan itu menjadi pengalaman yang kemudian ditularkan. Penjelasan itu adalah bagian dari ilmiah yang mungkin akan lebih muncul belakangan. Jadi pengetahuan tradisional itu yang kemudian disampaikan pada generasi berikutnya, disampaikan kepada komunitas yang lain, gitu. Dan kekuatan agroekologi ini adalah kemudian mengumpulkan pengetahuan itu untuk kemudian bisa dimanfaatkan sebagai praksis, sebagai praktek
Anda lihat tadi di bagian tengah praktek-praktek agroekologi dari makna agroekologi, tetapi juga kemudian dikaji oleh secara ilmiah apa sebenarnya yang terjadi di situ. Penjelasan mengenai fiksasi nitrogen, penjelasan mengenai penyerbukan dan sebagainya itu adalah penjelasan ilmiah atas praktek-praktek yang sudah sangat lama dikerjakan oleh petani sendiri. Nah, agroekologi kemudian mengapa dia kemudian berkembang dan kemudian menjadi alternatif atas sistem pertanian yang lebih monokultur yang sebenarnya kemudian kita nanti akan tunjukkan bahwa dia tidak berlanjut yang kita duga, less sustainable, itu yang menjadi bagian dari bagaimana kita akan pelajari lebih lanjut. Saya punya PR 1 lagi, dan ini karena agak panjang, tetapi beberapa cerita sudah muncul. Saya akan jelaskan bagian ini minggu depan. Apakah masih ada pertanyaan yang sangat penting atau mendesak atau ini sebenarnya sebagian dari tabel ini adalah pengulangan apa yang sudah saya kemukakan. Prinsip inti dari agroekologi adalah diversifikasi dalam agroekosistem, dan kemudian apa saja bentuknya diversifikasi agroekosistem ini nanti akan saya jelaskan lebih banyak pada kuliah minggu ke-4-5. Tadi multi-cropping sudah satu istilah. Multi-cropping itu serupa term polikultur ini, dan nanti bagaimana agroforest dan sebagainya ini nanti akan saya jelaskan. Tetapi intinya kemudian adalah pendekatan itu akan meningkatkan kualitas tanah, memperbaiki tanaman, produktivitas secara keseluruhan dari satu wilayah tanah pertanian itu juga meningkat gitu. Kita tidak bicara produktivitas satu persatu jenis tanaman, tetapi secara keseluruhan sebagai satuan pertanian, dan kemudian masalah keberlanjutan dan resiliensi itu menjadi penting. Ini nanti saya akan ulang pada minggu depan. So, begitu kira-kira. Jika masih ada pertanyaan, silahkan dimasukkan ke dalam chat. Ada Natia di sini? Ada, Bu. Oke. Saya rasa hal yang baik sekali Anda men-share bahan dari kakak kelas itu. Ya. Dan kita terkagum-kagum ada kakak kelas yang sedemikian rajinnya. Benar, Bu. Silahkan kalau dan saya rasa lebih baik kalau tidak hanya di-share di kelompok praktikum keempat, kelompok praktikum saja, tetapi share pada seluruh kelas dan share juga pada kelas yang hari Selasa, gitu ya. Sehingga kemudian bisa sama-sama dipelajari, dan akan menjadi lebih baik kalau Anda siap lebih dulu, Anda semua siap lebih dulu masuk kelas, karena semester tahun lalu mempelajarinya begini apa sebenarnya. Jadi kita juga kemudian bisa lebih fokus ketika menjelaskan. Itu kira-kira. Ini ada Mas Eko, jadi dan sumber tempat bertanya nanti kalau masih mau dilanjutkan ininya. Dan nanti jangan lupa dibuka jam 1 supaya mahasiswa bisa absen, Mas Eko dan teman-teman. Ya, setuju teman-teman. Kalau ada pertanyaan praktikum nanti disampaikan. Mulai dari sekarang juga boleh. Makasih Bu Mel. Baik, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Saya usahakan besok atau lusa paling lambat bahan akan ada di course. Baik, selamat pagi Dela, terima kasih juga Mas Eko dan teman-teman yang hadir semua. Terima kasih juga, Bu. Sampai minggu depan, selamat pagi.